Baik, Pak. Kami dari kelompok PKN, kami akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Yasa Simatupang dengan NIM 11S2308, Ridho Alexander Pakpahan dengan NIM 11S23010, Moses Simangun dengan NIM 11S23011. Pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Republik Indonesia penting dalam mengatur kehidupan bernegara, termasuk perundang-undangan, penyelenggaraan negara, serta hubungan warga negara dengan negara. Nilai inti Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Meskipun cita-cita keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai, ini menjadi tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk berpartisipasi dalam menunjukkan tujuan negara. Mata kuliah pendidikan Pancasila penting untuk memperluas wawasan akademik demi partisipasi efektif di masa depan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, diperlukan penetapan dasar negara untuk memandu arah bangsa. Proses ini dimulai dengan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Salah satu momen penting terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Inilah awal dari Pancasila yang kita kenal sekarang. Tokoh-tokoh kunci dalam perumusan Pancasila meliputi Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Dengan hasilnya, Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Makna kelima, Sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Kedua, memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing. Yang ketiga, tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Adapun sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Artinya yang mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contoh penerapannya pada kehidupan kita yaitu menjaga ketertiban, keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Adapun yang kedua yaitu tingkat tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu mendahulukan kepentingan negara. Kemudian yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari nilai ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Untuk penerapannya yaitu membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama. Yang kedua yaitu tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Yang ketiga yaitu berperan aktif dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan juga gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum,
suka bekerja keras, menghargai karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila memberi kita pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong, toleransi, dan saling menghargai adalah contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat kita. Pancasila menuntun kita dalam bersikap, berpikir, dan bertindak sebagai warga negara yang baik. Pancasila dalam sistem pemerintahan, yaitu dalam sistem pemerintahan Indonesia, Pancasila menjadi landasan untuk menjalankan demokrasi yang berkeadilan melalui musyawarah dan perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Ini terlihat dalam sistem pemerintahan kita yang terdiri dari lembaga negara seperti MPR, DPR, dan Presiden yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Yang selanjutnya adalah sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara yuridis tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan praktik berdemokrasi yang efektif dan menghindari konflik, Pancasila perlu diaktualisasikan. Peneguhan Pancasila juga diatur dalam Ketetapan NPR Nomor 18 Strip MPR Strip 1998 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang persiapan kemerdekaan, Rajiman meminta anggotanya menentukan dasar negara. Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 mengemukakan istilah filosofis Groundslag sebagai fondasi filosofis dan Weltanschauung sebagai pandangan dunia yang menjadikan Pancasila sebagai landasan Republik Indonesia. Muhammad Hatta menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar hukum tata negara. Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 8 Agustus 1945. Telah diusulkan dalam rapat Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai keamanan, kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan dalam Pancasila menjadi dasar etika kehidupan negara di Indonesia. Nilai ketuhanan melindungi kehidupan beragam dan menguatkan etika sosial. Sementara nilai kemanusiaan universal universal penting untuk membangun persaudaraan global. Nilai etis harus mengakar dalam pergaulan kebangsaan sebelum menjangkau komunitas internasional. Kedaulatan rakyat dijunjung tinggi melalui musyawarah yang bijaksana tanpa didikte oleh elit politik. Semua nilai tersebut bertujuan mewujudkan keadilan sosial seimbang antara hak individu dan peran sosial, serta hak sipil dan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 36A, Pasal 36 JO, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Pancasila sebagai asas demokrasi konstitusional dan landasan etika politik di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai nomor hukum bagi lembaga negara dalam merumuskan kebijakan publik, serta sebagai kaidah penuntun bagi sektor masyarakat seperti partai politik dan media. Interaksi antara keduanya diharapkan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, mendukung clean government dan good governance, serta mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki peran penting dalam menyatukan seluruh rakyat Indonesia di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya sebagai panduan pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Ketiga, relevansi Pancasila dalam era globalisasi. Tantangan globalisasi dan perubahan sosial tidak akan menggoyahkan relevansi Pancasila karena sifatnya yang universal dan fleksibel.
Keempat, Pancasila sebagai jantung keberlanjutan bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi simbol persatuan dan keadilan, tetapi juga merupakan inti dari keberlanjutan bangsa Indonesia. Yang kelima, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan bersatu. Demikianlah presentasi kami, Pak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.